Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah Dwi Kurniawati, NPM 2101020022 dari kelas akuntansi 21B. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial cara membuat laporan keuangan menggunakan Excel Pivot Table. Sebelumnya, di sini saya sudah menyiapkan dua sheets. Yang pertama yaitu sheet saldo awal dan juga sheet jurnal umum. Nah, untuk sheet saldo awal ini berisi nomor akun, nama akun, debit, dan juga kreditnya. Nah, ini merupakan saldo awal dari PT Reina Elektro. Selanjutnya pada sheet yang kedua yaitu sheet jurnal umum. Nah, di sini terdapat tanggal, jenis transaksi, nomor akun, nama akun, deskripsi, debit, dan juga kredit. Nah, untuk nama akun ini masih kosong. Jadi, saya akan memberikan tutorial cara membuat nama akun menjadi otomatis. Nah, caranya yaitu kita akan menggunakan tabel saldo awal ini untuk sebagai acuannya, seperti itu. Nah, jadi karena pada tabel saldo awal, ini tabelnya berbentuk vertikal, jadi kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Untuk rumusnya yaitu sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kemudian kita akan menggunakan nomor akun, jadi kita klik di sini, kemudian kita klik koma, kemudian kita menuju ke sheet saldo awal. Nah, kemudian kita blok tabelnya dari awal hingga akhir seperti ini. Kalau sudah, kita bisa absolutkan terlebih dahulu agar tabelnya ini yang kita blok tidak bergerak. Caranya yaitu teman-teman bisa menggunakan F4 atau bisa juga dengan Fn F4 atau bisa juga teman-teman menggunakan secara manual dengan menggunakan logo dolar seperti itu. Nah, karena di laptop saya bisa dengan Fn F4, maka saya akan klik Fn F4. Nah, setelah diklik akan muncul logo dolar di sini ya teman-teman. Kemudian kita klik koma. Nah, karena yang akan kita baca itu kan yang nama akun atau account title, jadi kita akan ketik nomor 2. 2 karena apa? Karena kolom nama akun itu berada di kolom nomor 2, jadi kita pilih nomor 2, kemudian koma. Nah, ini adalah jika semisal tidak ada atau salah, itu kita pakai 0 saja, kemudian tutup kurung, kita enter. Nah, maka akan muncul nama akun sesuai dengan yang diminta. Nah, misal kita ketik 11100, maka yang muncul akan petty cash atau kas kecil. Nah, kita tinggal tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, maka akan secara otomatis mengisi sendiri seperti itu. Nah, bisa saya kasih contoh satu ya teman-teman. Nah, semisal kita menulis nomor akun 62700. Nah, maka akan tertulis secara otomatis depreciation expense equipment. Seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah kita membuat tabel jurnal umum, jurnal umumnya seperti ini, kita akan membuat buku besar. Nah, untuk membuat buku besar, kita bisa menggunakan pivot table. Caranya yaitu kita klik insert, kemudian kita klik pivot table. Nah, nanti akan terblok seperti ini. Nah, ini akan terblok sampai ujung ya teman-teman. Tapi kalau ada yang belum terblok, nanti bisa diblok secara manual. Kemudian kita pilih yang new worksheet, kemudian kita klik OK. Nah, maka akan muncul sheet baru di sini.
Nah, kita pindahkan ke sebelah jurnal umum untuk agar lebih mudah. Nah, kemudian kita rename menjadi buku besar. Nah, setelah itu kita akan beralih pada kolom yang atau pivot table fields di sebelah kanan. Ini ada tanggal, jenis transaksi, nomor transaksi, dan lain-lain. Nah, kita akan memilih nomor akun. Kita seret saja ke bagian filter. Kemudian kita pilih tanggal. Kita juga seret ke bagian rows atau baris. Kemudian kita pakai deskripsi juga di bagian rows. Kemudian kita ambil debit, kita masukkan ke values, dan juga kredit. Kita juga masukkan ke values. Nah, di sini kita bisa melihat, nah ini masih count of debit. Nah, yang kita butuhkan kan jumlahnya ya, berapa rupiah seperti itu. Nah, kita bisa ubah. Itu kan masih count, jadi kita bisa ubah menjadi sum. Caranya yaitu kita klik pada bagian sini, ini ada segitiga terbalik berwarna hitam, kita klik saja. Kemudian kita pilih value field settings, kemudian kita ubah menjadi sum. Terus klik OK. Nah, maka akan berubah seperti ini. Nah, kita lakukan hal yang sama pada count of credit-nya. Nah, kita klik value field settings, kemudian ubah menjadi sum. Seperti itu. Nah, karena ini belum rapi, jadi saya akan merapikan dengan cara klik kanan. Dengan cara klik kanan, kemudian ini centangnya kita hilangkan dengan cara diklik saja. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu, karena agar tampilannya lebih rapih lagi, kita bisa klik option, kemudian kita pilih display, kemudian centang yang classic pivot table layout or enables dragging of field in the grid, kita centang, terus klik OK. Nah, maka akan seperti ini, jadi lebih rapi lagi. Nah, kita bisa klik kanan lagi, kemudian hilangkan centang pada subtotalnya itu. Nah, maka akan lebih rapi seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita akan menambahkan satu kolom lagi, yaitu sum of account. Nah, sum of account caranya bagaimana? Nah, caranya seperti ini. Kita klik fields, item, and sets. Kemudian kita pilih calculated field. Nah, kemudian kita namai saja sesuai kebutuhan kita. Nah, karena saya ingin menamai sum of account. Nah, seperti ini. Kemudian untuk formulanya, yaitu kita pilih debit, kemudian insert field, kemudian klik minus atau min, kemudian klik kredit, kemudian insert field. Nah, ini adalah formulanya, yaitu debit dikurang kredit, seperti itu. Kemudian kita klik add, kemudian OK. Nah, maka akan muncul kolom baru seperti ini. Nah, di sini saya juga ingin menampilkan nama dari akun. Nah, semisal kita memilih satu nomor akun. Nah, saya ingin di sini terdapat nama akun tersebut. Nah, jadi kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP yang seperti yang sebelumnya. Caranya sama, yaitu kita menggunakan tabel di sheet saldo awal sebagai acuannya, yaitu sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kemudian kita klik all. Ini kan isinya nomor akun, jadi kita klik yang all ini, kemudian koma, kemudian kita pergi ke sheet saldo awal, kemudian blok tabelnya, kemudian kita absolutkan dulu dengan Fn F4. Kalau sudah, kita klik koma, kita pilih 2, 0. Kita tutup, enter.
Nah, maka akan terlihat seperti ini. Nah, mari saya di sini akan mencoba apakah ini akan berhasil seperti itu ya teman-teman. Nah, kita pilih satu nama akun ini. Nah, ternyata sudah berhasil ya teman-teman, seperti ini. Kita kembalikan. Selanjutnya saya akan memberikan tutorial cara membuat akun-akun di dalam buku besar itu memiliki sheets sendiri-sendiri seperti itu. Caranya yaitu kita klik Analyze, kemudian kita klik yang segitiga berwarna hitam yang mengarah ke bawah ini di sebelah Options. Kita klik, kemudian kita pilih Show Report Filter Page. Kemudian kita klik OK. Nah, maka akan muncul nama-nama akun sendiri-sendiri seperti itu. Nah, jadi setiap akun ini memiliki sheet sendiri-sendiri atau sheetnya itu berbeda-beda. Nah, kita akan pindahkan buku besar ini ke sebelah jurnal umum. Nah, seperti ini. Nah, karena pembuatan buku besar ini sudah selesai, maka selanjutnya yaitu kita akan membuat neraca lajur. Nah, kita juga bisa menggunakan pivot table seperti ini. Nah, teman-teman bisa mengcopy sheet-nya dari buku besar. Caranya yaitu move or copy, kemudian kita akan letakkan di sebelum nomor akun 11100, kemudian klik create a copy, tetapi karena pada laptop saya tidak bisa untuk mengcopy sheet, nah ini mohon maaf tidak bisa, jadi nanti saya akan membuat pivot table kembali seperti tadi. Caranya yaitu kita klik insert pada jurnal umum, kita klik insert, kemudian pivot table. Nah, kemudian kalau sudah terblok semua seperti ini tabelnya, kita klik yang new worksheet, kemudian OK. Nah, maka akan terlihat seperti ini, tetapi yang tertera pada pivot table-nya nanti akan berbeda. Jadi kita akan menggunakan nomor akun di bagian rows atau baris, kemudian kita akan mencantumkan nama akun di bagian rows, kemudian tentunya ada debit, kredit. Nah, untuk sum of account-nya nanti kita bisa membuat lagi seperti tadi. Nah, kita klik lagi yang value fields settings, kemudian ganti menjadi sum, sama ini juga digantikan dengan sum. Setelah itu kita bisa mengganti menggunakan rupiah atau yang sesuai kebutuhan saja. Kalau di sini saya akan menggunakan rupiah. Dan kita klik yang Rp Indonesian. Kemudian, nah di sini kita akan permudah lagi tampilannya menggunakan options, kemudian klik display, kemudian kita centang yang classic pivot table layout, kemudian klik OK. Kita akan seperti ini, terlihat lebih rapi. Kemudian kita bisa klik kanan, kemudian hilangkan centang yang di subtotal nomor akun. Seperti ini, maka ini akan menjadi lebih rapi. Seperti ini. Kemudian pada sheet ini belum ada sum of account, jadi kita akan menambahkan lagi dengan cara yang sama, yaitu klik analyze, kemudian klik fields item and set, kemudian calculated field, kemudian kita beri nama yaitu sum of account. Kemudian untuk formulanya sama, yaitu debit dikurang kredit. Kurang kredit seperti ini.
kemudian klik add, kemudian oke. Maka akan muncul seperti ini. Nah, karena ini jumlahnya sudah 0, itu berarti sudah benar atau sudah balance. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu kita akan membuat neraca saldo. Jangan lupa kita beri nama di sini, untuk sheet-nya namanya neraca lajur. Nah, seperti ini untuk neraca saldo, debit dan juga kredit. Kemudian di sini ada laba rugi, kemudian di sini ada neraca. Kita tinggal drag saja ke kanan seperti ini. Nah, selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan neraca lajur yang sudah lebih rapi dari yang sebelumnya seperti ini. Saya sudah beri warna. Dan nah, di sini tadi sudah kita bahas ya teman-teman bahwa PT Reina Elektro ini mengalami kerugian sebesar Rp1.459.000. Nah, di sini pada pada kolom laba ruginya ya teman-teman. Kemudian pada kolom neraca kita bisa lihat pada modalnya. Modalnya ini sudah berubah ya teman-teman. Jadi yang sebelumnya Rp100 juta menjadi Rp98.541.000. Nah, ini kenapa berubah? Karena yang modal awal yang Rp100 juta ini kita kurangkan dengan kerugian dari PT Reina Elektro yang sebesar Rp1.459.000. Jadi hasilnya itu Rp98.541.000. Nah, setelah kita selesai membuat neraca lajur, maka kita akan melanjutkan untuk membuat laporan keuangan. Nah, untuk laporan keuangan yang pertama yaitu laporan laba rugi. Nah, pada laporan laba rugi ini kita akan mengurangkan antara revenue dan juga expense-nya atau pendapatan dengan bebannya. Nah, untuk di revenue sendiri ini ada sales, kemudian ada purchases discount, kemudian ada sales discount, kemudian ada sales return. Kemudian untuk sales-nya itu sebesar Rp56.290.000, kemudian purchases discount sebesar Rp891.000, sales discount sebesar Rp570.000, kemudian sales return sebesar Rp2.700.000. Nah, ini kita yang sales dan purchases discount-nya itu kita tambahkan, kemudian kita kurangkan dengan sales discount dan juga sales return-nya. Nah, ini akan menghasilkan net sales atau penjualan bersih sebesar Rp53.911.000. Nah, kemudian kita tadi sudah ketahui ya cost of goods sold-nya atau HPP. Harga pokok penjualannya itu sebesar Rp38.900.000. Nah, jadi kita bisa kurangkan Rp53.911.000 dengan Rp38.900.000 menjadi Rp15.011.000 seperti itu. Nah, ini adalah penjualannya ya teman-teman, gross profit-nya. Nah, kemudian untuk beban-bebannya itu ada freight paid, kemudian wages and salaries, insurance expense, utility expense, water, telephone and electricity expense, other expense, rent expense, depreciation expense building, depreciation vehicles, depreciation expense equipment, dan ini kita totalkan dan hasilnya itu Rp16.470.000. Nah, kita bisa kurangkan Rp15.011.000 dengan Rp16.470.000 dan kita menghasilkan Rp1.459.000. Nah, ini adalah kerugian dari PT Reina Elektro. Kemudian untuk laporan yang kedua yaitu laporan perubahan modal. Nah, untuk laporan perubahan modal sendiri kita menggunakan common stock, retained earning, loss,
dan juga dividen. Nah, nantinya kita akan menghasilkan ending capital atau modal akhir dari perusahaan Reina Elektro ini. Nah, untuk common stock-nya itu sebesar 100 juta rupiah, kemudian return earning-nya sebesar 12.575.000 rupiah, dan kita total menjadi 112.575.000 rupiah. Kemudian kita akan kurangkan dengan kerugian dan juga dividennya. Untuk kerugiannya tadi sudah kita cari, yaitu sebesar 1.459.000 dan juga dividennya itu sebesar 1.250.000. Nah, jadi setelah kita kurangkan, yaitu menghasilkan ending capitalnya atau modal akhirnya itu sebesar 109.866.000 rupiah. Kemudian yang selanjutnya yaitu balance sheet atau laporan posisi keuangan atau bisa disebut dengan neraca. Nah, di sini ada aset di sebelah kiri dan juga ada liabilities and equity di sebelah kanan. Nah, untuk aset sendiri ada current asset dan juga fixed assets. Nah, untuk current assets ini ada petty cash, account receivable, notes receivable, merchandise inventory, prepaid insurance, utilities, value added tax in. Nah, ini kita total semuanya akan menghasilkan total current assets-nya itu sebesar 73.918.500 rupiah. Kemudian untuk fixed assets ini ada land, building, accumulated depreciation building, vehicles, accumulated depreciation vehicles, equipment, accumulated depreciation equipment. Nah, ini juga kita jumlahkan semuanya dan akan menghasilkan total fixed assetnya sebesar 98.650.000 rupiah. Nah, dari total current assets dan juga total fixed assets kita jumlahkan dan menghasilkan total asetnya itu sebesar 172.568.500 rupiah. Kemudian kita juga akan menghitung liabilities-nya. Yang pertama yaitu short term liabilities yang terdiri atas account payable, note payable, salaries payable. Dan kita menghasilkan total short term liabilities-nya itu sebesar 40.652.500. Kemudian di sini ada value added tax out itu sebesar 2.050.000 dan juga debt bound-nya sebesar debt bond-nya itu sebesar 20 juta rupiah. Kemudian totalnya menjadi 22.050.000 rupiah. Kemudian kita bisa ketahui bahwa total liabilities-nya itu sebesar 62.702.500. Kemudian kita akan menghitung juga equity-nya atau ekuitas, yaitu menggunakan ending capital, di mana ending capital ini kita gunakan dari yang laporan perubahan modal. Nah, jadi ending capitalnya itu kita ambil dari sini ya teman-teman, sebesar 109.866.000 rupiah. Nah, jadi kita totalkan total liabilities dan juga total equity-nya yaitu menjadi sebesar 172.568.500. Jadi total aset dan juga total liabilities and equity-nya itu sudah seimbang atau sudah balance, berarti laporan ini sudah benar. Kemudian yang terakhir yaitu statement of cash flow atau laporan arus kas. Nah, untuk laporan arus kas sendiri nantinya ada tiga kegiatan. Yang pertama itu ada cash flow from operating activities, kemudian ada cash flow from investing activities, dan juga yang terakhir yaitu financing activities, di mana pada arus kas pada kegiatan pendanaan itu terdiri dari net sales, freight paid, wages and salaries, insurance expense, utility expense, water, telephone, and electricity expense, other expense, rent expense, depreciation expense building, depreciation vehicles, depreciation expense equipment. Nah, ini kita total semuanya menjadi totalnya itu 31.481.000 rupiah.
Kemudian untuk cash flow from investing activities atau dari aktivitas investasi itu terdiri atas account receivable, notes receivable, utilities, merchandise inventory, prepaid insurance, value added taxes in land, building, accumulated depreciation building vehicles, kemudian equipment, accumulated depreciation equipment, account payable, note payable, salaries payable, value added taxes out, debt bond. Nah, itu kita jumlahkan semuanya dan hasilnya yaitu sebesar 226 juta 226.005.000 rupiah. Nah, yang terakhir yaitu kita akan menghitung dari financing activities atau aktivitas pendanaan, di mana di sini ada common stock, retained earning, dan juga dividen. Di mana common stocknya itu sebesar 100 juta rupiah, kemudian retained earning atau laba ditahannya itu sebesar 12.575.000 rupiah, kemudian dividennya itu sebesar 1.250.000 rupiah. Nah, kita bisa jumlahkan yang dari aktivitas pendanaan ini, jadi jumlahnya menjadi 113.825.000 rupiah. Pada PT Reina Elektro, saldo awal kasnya itu sebesar 21.950.000 rupiah. Nah, ternyata setelah kita hitung pada total operation activities, kemudian investing activities, dan juga financing activities ternyata menghasilkan jumlah yaitu sebesar 371.311.000 rupiah. Nah, itu adalah kas yang digunakan oleh PT Reina pada periode Juli 2020. Kemudian jadi kita bisa menentukan. Jadi penurunan cashnya pada PT Reina Elektro itu sebesar 349.361.000 rupiah. Dan ini dari cash awal atau saldo awal dikurangi penggunaan cash pada periode ini atau periode 2020 pada PT Reina Elektro. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.